Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Asesmen Teknologi ingin mempresentasikan mengenai hasil tugas besar kami dengan judul Instrumen Penilaian Derajat Kecanggihan pada Sistem E-Learning Program Studi Manajemen Rekayasa Institut Teknologi Dell. Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah kita tahu bahwa akibat COVID-19, penerapan pembelajaran e-learning ini semakin meningkat dan juga berkembang. Hal ini juga terjadi pada proses pembelajaran di program studi manajemen rekayasa Institut Teknologi Dell. Penting untuk Emerita Dell ini beradaptasi terhadap perkembangan e-learning agar proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap peranan teknologi-teknologi yang digunakan pada proses pembelajaran e-learning di program studi manajemen rekayasa ITDEL. Nah, dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan adalah metode teknometrik, di mana outputnya nanti merupakan instrumen penilaian derajat kecanggihan dari 4 komponen, yakni Technoware, Humanware, Infoware, dan juga Ergoware. Metode penelitian yang digunakan adalah metode teknometrik. Metode teknometrik adalah metode pengukuran yang menitikberatkan kontribusi gabungan dari keempat komponen teknologi. Yang pertama Technoware atau perangkat keras, Humanware atau perangkat manusia, Infoware atau perangkat informasi, dan Ergoware atau perangkat organisasi. Instrumen derajat kecanggihan yang digunakan dapat dilihat dari tabel berikut dengan skor 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8, dan 7, 8, 9 untuk masing-masing kategori. Semakin tinggi skor angka yang didapatkan, maka semakin tinggi derajat kecanggihan suatu instrumen. Berdasarkan hasil pengamatan dan didukung dengan adanya beberapa literatur, kelompok menemukan komponen-komponen THIO yang mendukung aktivitas e-learning pada manajemen rekayasa ITDEL. Yang pertama, komponen Technoware, di mana dalam komponen ini terdapat satu kriteria, yaitu sarana pembelajaran dengan 10 subkriteria yang dibagi lagi dalam beberapa sub-subkriteria. Subkriteria pertama yaitu laptop memiliki sub-subkriteria daya tahan baterai dengan skor 1, 2, 3, 9-10 jam, skor 789, 18 jam. Prosesor dengan skor 1, 2, 3 mikroprosesor dan skor 789, core i7, i5, dan i3. Ukuran layar dengan skor 1, 2, 3, 11,6 inci dan skor 789, 17 inci. Memori dengan skor 1, 2, 3, kurang dari 1 GB dan skor 789, 32 GB. Berikutnya subkriteria HP yang memiliki sub-subkriteria dengan skor 1, 2, 3 berada pada kurang dari 1 GB dan skor 789, 12 GB. Kamera dengan skor 1, 2, 3 kurang dari 10 megapiksel dan skor 789, 108 megapiksel. Memori internal dengan skor 1, 2, 3, 8 GB dan skor 789, 512 GB. Prosesor dengan skor 1, 2, 3 hanya dapat mengakses jaringan H dan skor 789 prosesor dapat mengakses jaringan 5G. Komputer dosen dengan memiliki sub-subkriteria berupa resolusi layar monitor dengan skor 1, 2, 3 HD, skor 789 Quad HD. Ukuran diagonal monitor dengan skor 1, 2, 3 kurang dari 24 inci dan skor 789 lebih dari 27 inci. Jenis prosesor dengan skor 1, 2, 3 kurang dari Intel i5 dan skor 789 lebih dari Intel 7. Ukuran RAM dengan skor 1, 2, 3 kurang dari 4 GB, skor 789 lebih dari 8 GB. Jenis media penyimpanan dengan skor 1, 2, 3 HDD dan skor 789 SSD. Selanjutnya, headset dengan sub-subkriteria kualifikasi dengan skor 1, 2, 3 ringan, mudah digunakan, tetapi kualitas audio buruk, dan skor 789 ringan, mudah digunakan, kualitas audio baik, suara mikrofon jernih, dan mampu meredakan kebisingan. Lightning yang memiliki subkriteria ukuran dengan skor 1, 2, 3 kurang dari 3,35 inci dan skor 789 lebih dari 8 inci. Suhu warna cahaya dengan skor 1, 2, 3 kurang dari 3200 Kelvin dan skor 789
free 6.000 Kelvin. Internet mahasiswa dengan sub-sub kriteria kecepatan akses dengan skor 123 pada kecepatan akses kurang dari 1,5 Mbps dan skor 789 lebih dari 10 Mbps. Kriteria selanjutnya adalah internet dosen yang memiliki sub-sub kriteria yaitu kecepatan akses. Pada skor 123 itu kurang dari 10 Mbps dan pada skor 789 yaitu di atas dari 20 Mbps. Kemudian subkriteria video conference yang terdiri dari dua sub-sub kriteria yaitu jumlah partisipan dan durasi penggunaan. Pada jumlah partisipan skor 123 yaitu maksimal 25 partisipan dan skor 789 yaitu memiliki maksimal 200 partisipan. Kemudian pada durasi penggunaan skor 123 yaitu 40 menit per sesi dan pada skor 789 yaitu tidak memiliki batasan waktu. Kemudian pada subkriteria learning management system yang memiliki sub-sub kriteria itu fitur, pada skor 123 itu terdapat fitur quiz atau ujian, dan pada skor 789 itu terdapat fitur penyampaian materi, penilaian, tugas, kuis, absensi, survei atau polling, video conference, dan jadwal perkuliahan. Kemudian pada subkriteria browser terdiri dari dua sub-sub kriteria itu Google Chrome dan Mozilla Firefox. Pada Google Chrome, skor 123 itu versi 02149 itu versi lama, dan pada skor 789 itu versi 96 yang merupakan versi terbaru. Kemudian pada sub-sub kriteria Mozilla Firefox, skor 123 itu versi 1.0 atau versi lama, dan skor 789 itu versi 94 merupakan versi terbaru. Kemudian pada subkriteria software terdiri dari 4 sub-sub kriteria yaitu Windows, Microsoft Office, Antivirus, Adobe Acrobat Reader DC. Pada Windows, skor 123 yaitu Windows 8 dan skor 789 yaitu Windows 11. Kemudian pada sub-sub kriteria Microsoft Office, skor 123 yaitu Microsoft Office 2007 dan pada skor 789 yaitu Microsoft Office 365. Kemudian pada sub-sub kriteria antivirus, skor 123 itu versi lama dan pada skor 789 itu merupakan versi terbaru. Kemudian sub-sub kriteria Adobe Acrobat Reader DC, skor 123 itu Adobe Acrobat Reader DC 20163 dan skor 789 itu merupakan versi 2021 atau merupakan versi terbaru. Kriteria dari Humanware yaitu daerah Humanware yang memiliki subkriteria dosen, staf, dan asisten dosen. Subkriteria dari dosen yaitu kecukupan jumlah DTPS memiliki skor batas bawah jika NDTPS 1 orang dan batas atas jika NDTPS di atas 3 orang. Yang kedua, kualifikasi akademik DTPS dengan batas bawah PDS 3 lebih kecil dari 7% dan batas atas PDS 3 lebih besar atau sama dengan 12,5%. Yang ketiga, pengakuan kepakaran atau prestasi atau kinerja terakhir berbanding jumlah DTPS dengan batas bawah jika RRD lebih kecil dari 0,07 dan batas atas jika RRD lebih besar atau sama dengan 0,125. Yang kemudian sub-sub kriteria dari staf yaitu kualifikasi akademik dan kesesuaian dengan staf ITDL dengan batas bawah berijazah D3 dan bidangnya sesuai dengan kebutuhan staf ITDL dan batas atas berijazah S1 dan sesuai dengan kebutuhan SDI ITDL serta memiliki sertifikat keahlian dengan IPK di atas 3,15. Yang kemudian sub-sub kriteria dari asisten dosen yaitu kualifikasi akademik asisten dosen untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa AMR dengan batas bawah hanya mengandalkan instruksi dosen dan batas atas yaitu mahasiswa AMR yang sudah lulus mata kuliah atau dengan grade A dan lulus tes seleksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Infoware yang terdiri dari dua kriteria yaitu karakteristik proses pembelajaran dan dokumen pembelajaran. Adapun definisi daripada kriteria karakteristik pembelajaran ialah penekanan bagaimana agar proses pembelajaran yang didesain oleh dosen mampu menciptakan karakteristik pembelajaran yang mampu menopang capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi. Dengan subkriteria yang pertama yaitu sinkronus dan yang kedua adalah asinkronus. Untuk subkriteria sinkronus sendiri memiliki batas bawah yaitu metode pembelajaran yang dilaksanakan di waktu yang bersamaan dengan akses jaringan internet yang lemah dan tidak stabil, dan batas atas, interaksi pembelajaran dilaksanakan menggunakan video conference berupa Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, dan memiliki akses share screen dengan kecepatan internet yang kuat dan stabil. Selanjutnya yaitu subkriteria daripada asinkronus. Adapun yang menjadi batas atas daripada subkriteria daripada asinkronus yaitu metode pembelajaran yang dilaksanakan tidak interaktif dengan menyediakan materi berbentuk slide. Sedangkan batas atasnya yaitu materi diberikan berupa slide video pembelajaran oleh dosen, artikel ilmiah, dan terdapat referensi lainnya yang dicantumkan ke situs perkuliahan
dan melakukan tanya jawab di grup mata kuliah selama proses kuliah berlangsung secara asinkron. Selanjutnya yaitu kriteria dokumen pembelajaran dengan subkriteria yaitu bahan ajar dan subkriteria pemutahiran bahan ajar. Dokumen pembelajaran sendiri adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Adapun subkriteria dari dokumen pembelajaran yaitu bahan ajar dan subkriterianya yaitu pemutahiran bahan ajar dengan batas atas yaitu materi yang disediakan lengkap dan sudah sesuai dengan kurikulum, dan batas atasnya yaitu materi yang disediakan lengkap sesuai dengan standar modul ajar dikti dan sudah diterbitkan dalam bentuk buku. Selanjutnya masih dalam subkriteria bahan ajar terdapat sub-subkriteria aksesibilitas bahan ajar. Adapun batas bawah dalam penilaian ini adalah bahan ajar tersedia dalam bentuk online yang dapat diakses hanya dalam perpustakaan online. Sedangkan batas atas dalam penilaian ini adalah bahan ajar tersedia dalam bentuk digital yang dapat diakses secara online atau dapat diakses secara gratis melalui website. Selanjutnya adalah karakteristik bahan ajar. Adapun batas bawah dalam penilaian ini adalah dapat memanfaatkan keunggulan komputer seperti media digital dan jaringan komputer. Sedangkan batas atas dalam penilaian ini adalah dapat memanfaatkan keunggulan komputer, teknologi multimedia, teknologi elektronik, serta informasi sharing yang secara interaktif dapat dilihat dan diakses oleh dosen dan mahasiswa di mana saja dan kapanpun. Selanjutnya adalah subkriteria buku pegangan atau e-book, terdapat subkriteria pemutakhiran buku pegangan. Adapun batas bawah dalam penilaian ini adalah buku terbitan lebih dari 10 tahun yang lalu, serta materi yang disampaikan relevan dengan kurikulum. Sedangkan batas atas dalam penilaian ini adalah buku terbitan kurang atau sama dengan 2 tahun yang lalu, serta memiliki materi yang relevan dengan kurikulum. Kemudian saya akan menjelaskan bagian Orgaware, di mana yang terdiri dari 3 kriteria yaitu RPS, evaluasi efektivitas pembelajaran, dan fasilitas tambahan penunjang pembelajaran, di mana RPS ini merupakan perencanaan pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan perkuliahan, di mana RPS memiliki subkriteria yaitu kemutahiran bahan ajar dengan batas bawah materi disediakan dengan lengkap dan sesuai dengan kurikulum, sedangkan batas atasnya materi yang disediakan lengkap sesuai dengan standar modul ajar dikti dan sudah diterbitkan. Sedangkan untuk kriteria yang kedua yaitu evaluasi efektivitas pembelajaran merupakan pengukuran terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah direncanakan, yang terdiri dari batas bawah yaitu dengan pengisian kuesioner di CIS dan batas atas itu melalui perwalian melalui Zoom. Yang ketiga adalah fasilitas tambahan penunjang pembelajaran selain peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan, misalnya adalah subsidi paket data dan subsidi potongan SPP. Subsidi paket data memiliki batas bawah lebih kecil dari 15 GB per bulan dengan batas atas 15 GB per bulan. Sedangkan untuk subsidi potongan SPP, batas bawahnya 25% dan batas atasnya 100%. Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa komponen Teknoware yakni kriteria sarana pembelajaran terdiri dari laptop, HP, komputer dosen, headset, lightning, internet mahasiswa dan juga dosen, video conference, LMS, web browser, dan juga software. Sedangkan untuk komponen Humanware, kriteria dari Humanware terdiri dari dosen, staff, dan juga asisten dosen. Untuk Infoware, kriterianya terdapat 2, yakni karakteristik proses pembelajaran dan juga dokumen pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk komponen Orgaware terdapat 3 kriteria, yakni rencana pembelajaran semester atau RPS, evaluasi efektivitas pembelajaran, dan fasilitas tambahan penunjang pembelajaran. Demikian yang dapat kelompok sampaikan, sekian dan juga terima kasih.